Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mewacanakan 1 kabupaten 1 batalion pembangunan. Maksud kami penempatan ini kian dilaksanakan di seluruh kabupaten kota di Pulau Jawa. Pak Abraham Srijaya siap-siap Ibu Amelia. Dalam rapat kerja dengan DPR RI, Syafri Samsudin mengungkapkan untuk menargetkan 150 batalion teritorial pembangunan setiap tahunnya untuk memenuhi 514 kabupaten. Dirinya menjelaskan batalion yang akan ditempatkan merupakan batalion tempur namun dilengkapi dengan teritorial pembangunan. Nantinya prajurit yang ditempatkan akan mempunyai tugas patroli untuk meminimalisir tindakan kejahatan serta meningkatkan keamanan di wilayah tersebut. Apa yang terjadi? Begal. Kita lihat, sebelum ada batalion teritorial pembangunan di kabupaten, tadinya di kabupaten itu tidak ada pasukan, kosong. Ya. Apa yang terjadi? Begal, kriminal, itu besar sekali. Ya. Tapi setelah kita berada di situ membuat pangkalan, dan pangkalan itu sudah jadi dengan latihan, kemampuan dan sebagainya. Ini begal kriminal di situ yang tadinya minus sekian persen, sekarang menjadi plus sekian persen kriminalnya hilang. Sudah di atas 50%. Dan ini adalah tugas dari batalion teritorial pembangunan dengan melakukan patroli keliling dengan kendaraan yang disiapkan oleh industri pertahanan. Polda Sumatera Selatan memusnahkan ratusan kilogram ganja hasil pengungkapan ladang ganja di Kabupaten Empat Lawang. Ya, pemusnahan dipimpin langsung Kapolda Sumsel, Irjen Pol Sandi Nugroho. Sebanyak 200 kg ganja dimusnahkan dengan cara dibakar di Mapolres Empat Lawang pada Selasa siang. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan ladang ganja seluas 20 hektar di Desa Batu Junggul, Kecamatan Muara Pinang. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 5 orang tersangka, 2 diantaranya sudah menjalani penyidikan, sementara 3 lainnya masih berstatus buron. Kapolda Sumatera Selatan menegaskan perang terhadap peredaran narkotika sangat krusial demi menyongsong generasi emas 2045. Maka dari itu, strategi yang paling jitu adalah kita bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk memberantas narkoba dimanapun itu berada. Maka dari itu, apa yang sudah dicapai, saya ucapkan terima kasih, saya apresiasi bahwa dengan bersama, dengan bergotong royong, tentunya kita akan bisa menanggulangi apapun yang menjadi ancaman dan tantangan di lingkungan kita. Polisi menyatakan akan terus memburu para pelaku dan bandar narkoba dengan memanfaatkan teknologi serta informasi dari masyarakat. Ya, pemirsa, mantan Kasat Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deki Jonathan Sasiang resmi dipecat tidak dengan hormat. AKP Deki juga diperiksa Barreskrim Polri terkait dugaan pencucian uang dari jaringan narkoba. Dengan tangan di borgol, AKP Deki Jonathan Sasiang digiring petugas di Tipit Narkoba Barreskrim Polri Senin malam. Mantan Kasat Narkoba Polres Kutai Barat itu diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencucian uang hasil bisnis narkotika. Kasus ini merupakan pengembangan pengungkapan jaringan bandar narkoba di Kutai Barat. AKP Deki diduga menerima aliran dana dan menjadi pelindung peredaran narkoba di Kalimantan Timur. Sore hari ini kami menjemput AKP Deki dari Polda Kaltim untuk dibawa ke Barreskrim Polri akan menindaklanjuti terkait tindak pidana pencucian uang. Permintaan maaf di depan sidang, sanksi administrasi berupa penempatan di tempat khusus selama 26 hari, pemberhentian tidak dengan hormat. Patsus ini sudah dilaksanakan dari 26 hari yang lalu dan sampai dengan hari ini. Penyidik masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam jaringan narkoba tersebut. Ya, pemirsa, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi dalam menghadapi ketidakpastian kondisi dunia. Indonesia juga mengajak negara-negara di Asia untuk bersama-sama membangun kawasan yang tangguh.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono mengajak negara-negara Asia memperkuat ketahanan kawasan melalui pembangunan berkelanjutan. Menjadi keynote speaker dalam pembukaan Ecosperity Week 2026 di Singapura, Menko AHY menyoroti tekanan global yang semakin kompleks. Meski demikian, Asia tetap memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di dunia apabila mampu membangun ketahanan kawasan secara kolektif. The energy transition, the climate transition, and the building of a resilient Asia are not transactions. They are relationships tested by storms, both literal and figurative. What sustains them is not any single agreement, but the trust built between people who keep showing up. Menurut Menko AHY, visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air menjadi fondasi utama arah pembangunan Indonesia saat ini. Ia menegaskan keberlanjutan tidak boleh dipandang sebagai agenda yang terpisah dari kebutuhan rakyat sehari-hari. Indonesia memiliki peran penting dalam membangun ketahanan kawasan, baik melalui pembangunan infrastruktur adaptif, pembangunan ketahanan pesisir, maupun pengembangan industri hijau. Dari Singapura, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, kerjasama dua perusahaan dilakukan untuk mengembangkan ekosistem pertukaran baterai motor listrik di Indonesia. Selain mempermudah pengguna kendaraan listrik, kerjasama ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi para mitranya. PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk atau MP Store menjalin kerjasama dengan PT V-Green Global Charging Station Investment Indonesia, bagian dari Finfast Group, yang mengembangkan ekosistem baterai swap motor listrik di Indonesia. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MOU di Gedung Geraha Binakarsa Rasuna Said, Jakarta Selatan. Melalui kolaborasi ini, V-Green dan MP Store akan memperluas jaringan stasiun penukaran baterai atau battery swap di warung mitra binaan MP Store, yang menargetkan implementasi sebanyak 20.000 titik battery swap di berbagai wilayah Indonesia. Kita tahu saat ini harga minyak sedang tidak stabil, naik cukup tinggi, sehingga solusi sepeda motor baterai itu sangat diperlukan. Ketika sepeda motor menggunakan baterai, harus mengecas terlalu lama, maka itu kurang efisien. Maka saya rasa ya Pak ya, hadirnya V-Green di sini menjadi solusi. Selain memberikan kemudahan bagi pengguna kendaraan listrik, kerjasama ini juga diklaim dapat memberikan manfaat ekonomi bagi para pemilik warung mitra yang menyediakan lokasi battery swap. Kami melihat bahwa sebenarnya ini salah satu cara supaya kita juga bisa bantu pemerintah bisa segera mentransformasikan kendaraan-kendaraan fosil ya tadi ke listrik. Dulu pemerintah sudah kasih subsidi, tapi banyak yang masih takut-takut. Makanya V-Green dan perusahaan besar kami Finfast, kami melihat bahwa untuk bisa berhasil itu kita harus siapin dulu infrastrukturnya. V-Green dan MP Store menargetkan jaringan battery swap dapat tersebar secara luas di seluruh Indonesia guna mendukung percepatan transisi dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Zulkarnain, iNews melaporkan.